Dengaran. Kedengaran. Yuk, mari kita mulai yuk. Nah, Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Apa kabar hari ini? Salam. Biasa. Ya. Mari dalam segala keterbatasan ini kita mau sama-sama beribadah, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersukacita. Karena di dalam segala keterbatasan ini, di dalam ketakutan kami, Bapa, kami boleh tetap memiliki kerinduan untuk kami menyembah Tuhan. Kami percaya ini bukan kami, tapi ini adalah Roh Kudus yang memimpin kami. Bapa, pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami mau bersatu hati. Kami tetap percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul, Allah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami siap menyembah-Mu, kami siap mendengar suara-Mu, kami siap Tuhan bersuka cita di tengah-tengah ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Ya, kita akan perkatakan Mazmur 91 dan juga deklarasikan Pentakosta ketiga. Mari silakan host. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Oh, hilang suara. Kok nggak ada suara? Ada suara, Bu? Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Nggak tampil Pak Dalam Budi. lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tes, tes, tes. Mari, sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama bawa pujian kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Sebab ini kerinduan kami, Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan segenap hati katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermaksud bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Bapa, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang terdekat, mari naikkan pujian kita, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan,
terima kasih Tuhan. Sebab dalam segala ketakutan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebab dalam keterdesakan kami Tuhan, kami merasakan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku. Sebab Engkau Tuhan, Allah yang membela kami. Terima kasih Bapa, Hiraba, Syakarabalalabalaba, Hiraba, Syande, Hinaraba, Syakarabalalabalaba, Hiraba, Syakarabalalabalaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan senang hati katakan, inilah yang kurenungkan. Dimanapun Bapak Ibu berada, katakan, nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala sembah hanya kepadamu, Tuhan Yesus kami. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya yakin dimanapun kita berada, kita tetap bersukacita. Amin. Amin. Satu pujian lagi, biarlah ini boleh mengangkat sukacita. Kita semua bersyukurlah. Bersyukurlah. Katakan nada nada, nada nada katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tangan, Tuhan kepadamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap-siap. Angkat tangan, bersyukur
Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, tiada sulung dan di dalam samudra. Angkat tangan, ku anggap padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Saat itu melompat bagimu, saat rahmat-Mu baru setiap hari. Tapi katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawaannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawaannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, tiba saatnya kita akan dengarkan pengumuman kepada host. Silakan. Doa syafaat aja, no. Ya, mari kita akan sama-sama doa syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bang Liber. Bapak, terima kasih buat minggu ini Tuhan. Di mana kami boleh sebentar akan berjamu Bapak dengan gembala sidang kami Tuhan. Biarlah itu ada dalam penyertaan Bapak. Dan kami berdoa untuk gembala sidang kami Bapak, Pendeta Insinyur Niko Notorharjo. Engkau berkati dia, 4 wakilnya. Bahkan kami berdoa buat karayon kami, karayon 1G Bapak. Pendeta Yohanes Raja Gugu, berkati Tuhan. Bapak Gembala rayon kami ini Tuhan. Biar Bapak terus boleh membawa rayon 1G Bapak menjadi gereja-gereja yang mempersiapkan kedatangan-Mu. Bahkan kami berdoa untuk Bapak Gembala yang kami kasihi, Bapak Pendeta Sanggunawan beserta Ibu Leni, di mana hari ini genap 50 tahun pernikahannya Tuhan. Bapak, ini pernikahan emas Bapak bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biar hamba-Mu menjadi teladan bagi kami Tuhan. Di dalam hari-harinya penuh dengan mengasihi-Mu Bapak, yang melayani-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa anak-anaknya Bapak di dalam melayani Engkau Tuhan. Terus Bapak Engkau berkati Bapak, di mana anak-anaknya Tuhan selalu ada di dalam hadirat-Mu melayani Engkau Tuhan. Biarlah Bapak keluarga besar ini menjadi contoh bagi kami Bapak, bahkan teladan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan kami berdoa Bapak buat wakilnya Bapak Gembala Pak Joko beserta Ibu Damaris, kedua anaknya. Engkau berkati Bapak, berkati Pak Budi, koordinator ibadah, dan Ibu Eva Tuhan. Berkati Robertus dan seluruh pengerja GBI Cililitan. Kami berdoa Bapak khusus buat jemaat kami Tuhan. Bapak sertai jemaat kami, jemaat GBI Cililitan. Apapun pergumulan masalah mereka Tuhan, biar ada dalam penyertaan-Mu Bapak. Bahkan kami percaya setiap jemaat-Mu Bapak yang mengalami sakit penyakit seperti Bapaknya Desi Tuhan. Bapak, kami berdoa dari tempat ini agar Engkau sembuhkan Bapak. Engkau pulihkan dia Tuhan. Di dalam usianya Tuhan. Biar Tuhan dia menjadi pendoa di dalam anak cucunya Tuhan. Bahkan berdoa Bapak buat jemaat-Mu yang kami tidak tahu Tuhan. Dalam pergumulan apa, dalam penyakit apa. Engkau jaga, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Bahkan Engkau sertai Bapak jemaat kami Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Yanga sampai Pulau Rote, Tuhan Engkau lawat Indonesia.
dari pulau-pulau, dari kota-kota, dari desa-desa, Bapak, lawatanmu turun untuk bangsa kami. Di mana Bapak kami tahu situasi COVID-19 ini Tuhan, biar Bapak bangsa kami dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh tim Tuhan, gugus tugas di dalam percepatan Bapak penyelesaian COVID-19 ini, biar terus Bapak Engkau sertai Bapak. Bahkan berdoa buat presiden kami beserta wakilnya Tuhan. Bapak, biarlah Bapak setiap bawa kebijakan-kebijakannya Tuhan. Kebijakan yang ada dalam hatimu. Biar setiap kebijakan itu turun Bapak sampai ke bawahnya, mulai dari wali kota, bupati, sampai RT RW Tuhan. Biar kebijakan-kebijakan itu dirasakan seluruh warga negara Indonesia ini Tuhan, yang mencintai, mengasihi-Mu. Biarlah Bapak setiap kebijakan-kebijakannya adalah kebijakan-kebijakan yang takut akan Engkau Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk kota kami, kota Jakarta. Berkati kota Jakarta Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk Gubernur Pak Baswedan beserta wakilnya Tuhan. Tuhan, biar Bapak memimpin kota kami ini dengan kota yang takut akan Engkau. Bahkan kota yang sejuk, damai Bapak. Bahkan kota yang penuh Bapak keakraban Tuhan. Bahkan Bapak kami percaya kota ini Tuhan menjadi kota barometer ke daerah-daerah Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari yang indah ini Tuhan. Kan kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami Engkau dengar Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami mau Bapak bersama-sama dengan gembala kami Bapak untuk masuk dalam ibadah ini Tuhan, dalam ujian penyembahan, bahkan mendengarkan khotbahnya, bahkan kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah doa-doa kami ini Engkau sempurnakan Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama bawa hati kita. Di masa-masa sulit ini kita nggak bisa tanpa Tuhan. Di masa-masa sulit ini kita nggak bisa tanpa pimpinan Roh Kudus. Apalagi kita jauh dari persekutuan. Katakan sama Tuhan bahwa kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan seluruh kami perlukan keajaiban-Mu. Kami
Kemanakah kami mencari kasih sejati-Mu Tuhan, kasih sejati. Kemanakah kami berseru, kemanakah kami berseru, kala badai menderu, datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala kesatuan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Mari sembah Tuhan dalam roh, dimanapun kita berada. Setiap kita yang bisa berbahasa roh, katakan bahasamu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerti isi hati kami. Engkau mengerti Tuhan setiap apa yang kami rasakan. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin kami merasa kesulitan dengan ekonomi kami, dengan kesehatan kami, apapun Tuhan. Kami mau tetap berkata Engkau baik Bapa, Engkau baik selamanya. Kami perlu Engkau Yesus menuntun kami, menopang kami, menyertai kami. Bapa, berbicaralah melalui firman pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau menuntun, Engkau mengajar kami. Dan kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dengan lembut katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan dengar suara-Mu. Kami siap Tuhan dengar didikan-Mu. Dalam nama Yesus, hati kami terbuka. Setiap kita yang percaya, katakan amin. Mari saya persilakan hambanya. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, integritas adalah istilah teologis
untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu kita dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dalam Matius 22 ayat 16 dituliskan bahwa sekalipun ahli Taurat dan orang Farisi berniat menjerat Tuhan Yesus, ternyata tanpa disadari mereka justru mengakui integritas Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity atau orang yang berintegritas. Seorang yang jujur atau yang berintegritas itu artinya apa yang ada di dalam hatinya, di pikirannya, yang diucapkannya, dan yang dilakukannya itu sama, selaras dengan pikiran Tuhan. Seorang yang berintegritas itu karena dia mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang berintegritas, seperti yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 12-14 yang berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Haleluya! Seorang yang berintegritas bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, Tuhan Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang munafik. Di sebelah luar mereka tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Saya juga akan mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada para pengkhotbah, para guru, juga para pengajar. Kalau saudara mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan itu belum saudara lakukan, lebih baik dengan jujur diakui. Tahun 2021 menurut kalender Ibrani adalah tahun 5781 yang disebut juga sebagai tahun P Aleph yang artinya 81. P atau angka 80 menggambarkan sebuah mulut. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Salah satu arti dari kata sia-sia adalah berdusta. Kalau kita mengajarkan kebenaran tetapi tidak dilakukan, itu sama saja dengan berdusta. Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata bahwa dusta itu perkara yang dibenci Allah. Amsal 11 ayat 1 berkata, "Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi
ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca serong bisa diartikan sebagai berdusta, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan tetapi tidak dilakukan, pada hakikatnya mati. Dan itu dilakukan oleh orang yang tidak berintegritas. Karena itu, saya mengajak saudara agar kita semua menjadi orang yang berintegritas. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya adalah seperti yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4 bagian B, yang diperuntukkan bagi orang yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas akan tetap berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas biasanya oleh kebanyakan orang dunia dianggap sebagai orang yang bodoh, sok suci, sok jujur, sehingga mengalami banyak kerugian dalam tanda petik. Kebanyakan orang dunia meskipun sudah berjanji atau bersumpah, tetapi kalau mereka menderita kerugian, mereka akan berbalik dan dengan segala macam cara akan mencari jalan supaya tidak merugi. Jadi hati-hati. Jangan sampai saudara terpancing atau tergoda melakukan hal-hal yang seperti itu. Seorang yang berintegritas akan melakukan seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 26 ayat 1-3 yang berkata, Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Daud bukan orang yang sempurna secara moral, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang berintegritas. Daud berani berkata kepada Tuhan, Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saya teringat di awal pelayanan saya, Tuhan memberikan kepada saya sebuah lagu tentang ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Waktu saya mulai menyanyikan lagu ini dan CD-nya mulai beredar, saya menuai banyak kritik dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi senior saya. Mereka berkata, kok berani-beraninya Niko menyanyi lagu seperti ini? Saya berkata,
Bukankah ini ada di Alkitab yang dinyanyikan oleh Daud? Tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya. Terus terang saya kaget. Saya tidak pernah berpikir bahwa beliau-beliau itu mempunyai pikiran yang seperti itu. Saya menyanyikan lagu ini dengan satu pengertian, bahwa saya siap diuji oleh Tuhan. Dan itu saya lakukan sejak awal pelayanan saya. Mungkin ada di antara saudara yang tidak berani menyanyikan lagu ini. Saya pernah mendengar orang yang berkata, itu kan Pak Niko yang berani. Kalau saya sih belum berani. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup sebagai seorang yang berintegritas. Seorang yang hidupnya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama saya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Seorang yang berintegritas adalah orang yang meyakini, memperkatakan dan melakukan iman Kristiani yang dia percayai. Sejak tahun 2018, melalui nubuatan C.D. Jacob, Tuhan menunjuk gereja kita sebagai messenger dari Pentakosta ketiga. Saya percaya kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi messenger atau utusan Tuhan untuk Pentakosta ketiga karena kita adalah insan Pentakosta. Sebagai orang yang berintegritas, maka kita akan memperkatakan dan melakukan apa yang kita percayai, yaitu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita akan berkata-kata dan melakukan sesuatu sebagai insan Pentakosta. Karena itu kita harus mengenal identitas sebagai insan Pentakosta. Dari zaman Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua sampai dengan saat ini, bahwa kegerakan Pentakosta secara garis besarnya terdiri dari 3 grup besar. Yang pertama Pentakosta klasik, yang kedua harismatik, dan yang ketiga neo-harismatik. Jumlah total dari 3 grup ini menurut survei di tahun 2019 ada 698 juta orang, yang berarti sekitar 27% dari total kekristenan. Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI, di mana gereja kita termasuk di dalamnya, adalah grup Pentakosta klasik, seperti yang terlihat dalam pengakuan iman GBI. Ciri khas dari Pentakosta klasik adalah doktrin baptisan Roh Kudus dengan 5 pilar teologi Pentakosta, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua kekudusan, yang ketiga baptisan Roh Kudus, yang keempat kesembuhan ilahi, dan yang kelima kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dengan segera. Sejak sebelum dunia ini dijadikan, Allah berinisiatif menyediakan keselamatan bagi semua orang. Allah memanggil kita
kepada keselamatan melalui Injil, dan kita menerima kasih karunia-Nya secara gratis melalui respon iman kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Karena itu jangan ada yang memegahkan diri. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bertobat dan kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah awal perjalanan rohani kita di dalam Kristus. Ini yang disebutkan sebagai proses pembenaran atau justification. Selanjutnya kita masuk dalam proses kedua, yaitu pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini kita dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai proses-proses yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Dan goal daripada proses pengudusan ini untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya kita lulus dalam proses pengudusan atau sanctification ini. Maka Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Selain itu, sebagai penyembuh atau pembuat mujizat, Tuhan Yesus selalu siap untuk memberikan kesembuhan dan mujizat kepada kita yang membutuhkan, yang sedang berada dalam proses pengudusan atau sanctification. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Proses terakhir dari proses keselamatan ini adalah proses glorification atau proses pemuliaan, di mana orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan. Kita percaya kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba dan dengan segera. Kita diingatkan melalui Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang pada prinsipnya berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baptisan Roh Kudus adalah bagian yang paling penting dari 5 pilar teologi Pentakosta, yang sekaligus menjadi bagian sentral dari seluruh pengajaran insan Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Tujuan dari baptisan Roh Kudus ini adalah agar pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Karena baptisan Roh Kudus ini memiliki 2 fungsi, yaitu supaya kita lebih intim dengan Tuhan Yesus dan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak.
Menentang dan menghujat Roh Kudus di sini juga bisa berarti menentang dan menghujat bahasa roh. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan bahasa roh, jangan menghujat, jangan menentang. Lebih baik banyak berdoa. Sekarang ada orang yang membuat bahasa roh sebagai bahan lelucon supaya orang tertawa. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara yang melakukan seperti ini, supaya saudara bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, itu adalah untuk memberikan kuasa untuk melakukan amanat agung. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad 20, yang berarti ini dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu, hari-hari ini Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sudah dicurahkan. Dan ini yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Dan saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Kita nyanyikan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Uriala makana bayara la bayara la bala 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 bala. Urala bakana bayara la bala 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 bala. Curahkan ya Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu, penuhi mereka ya Tuhan, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, 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 terima. Oh, riala bala 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 bala. Oh, riala bala 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 bala. Oh, de. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan. Kamu percaya Engkau memelihara mereka, Engkau menjaga mereka dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat mereka, tidak ada seorang pun yang sakit. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan, semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Rama, terimalah berkat Tuhan, terimalah perlindungan Tuhan, terima perlindungan Tuhan, terima berkat Tuhan. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati menggantikan kita semua. Dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau berkati, Kau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita, agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, akui di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa itu, supaya Engkau diberkati Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu, ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Sekarang ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh rala bayara rala shanda rala bayara rala bayara.
Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Masih di mute Pak Asang. Pak Asang nggak kedengeran suaranya. Selamat hari Minggu, ibadahnya sudah selesai. Terima kasih Pak Asang, terima kasih Pak Budi, terima kasih Novita, terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ibu Sumi, Pak terima Acang, kasih. Bu Leni. Ibu Tina, Tuhan Selamat ulang berkati. tahun. Pak Edwin, Tuhan berkati. Ulang tahun pernikahan. Karisma, Tuhan berkati. Asam, Bu Leni. Tuhan berkati Pastor Bu Leni, Joko, Tuhan berkati. Robertus, Pak Renar, Tuhan berkati. Peter, Ibu, Udah mari Pak Joko. Ibu Teti, Tuhan berkati semua. Om, Ibu Tina, Ibu Dili, Tuhan berkati. Asma dan ibunya, Terima kasih Pak Robertus, Bu Pak Evi. Joko, Bu Damaris, Tuhan berkati. Mas Riko, Tuhan berkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Suaranya kecil. Ibu Leni suaranya kecil. Bu, suaranya. Tuhan berkati. Dengaran ya? Dengaran cuma kecil. Kecil ya? Nah, udah. Pasang, selamat ulang tahun Pak, panjang umur. Ya, Tuhan Pasang, berkati. selamat ulang tahun pernikahan yang ke-5. Selamat ulang tahun Pasang, pernikahan banyak umur. Rukun ya Pak. Ya, Selamat selalu. pernikahan Mas Pasang, Bu Leni. Makan-makannya virtual ya Pak. Bu Leni, makan-makannya virtual ya. Ya, biar berkat yang sama. Ada pasien berapa? Sumi. Kita sehat. Iya. Ibu Evi. Pak Joko. Suaranya nggak jelas. Ya. Si Boga gimana? Itu aja nanti aku yang Selamat hari tahun pernikahan. Ibu Dili.
Nanti wisudanya gimana? Dari Medan. Bu Lili wisudanya gimana nanti? Balik langsung. Balik, iya karena bisa itu kan gembala pembina yang ngurapin. Maksudnya Bu Lili yang ngurapin sendiri. Iya, Bu Lili. Oke, dah. Bye. Pak Budi. Terima kasih semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan berkati. Bu Dili, salam dari keluarga semuanya, buat keluarga. Amin. Thank you Bu Teti. Sumiati, terima kasih. Pak Robert tuh nggak makan saksang di Mayasari biasanya. Evi. Sehat ya. Oke.